Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggunakan Jakarta International Stadium untuk Festival Malam Takbiran dan Sholat Idul Fitri 1443 Hijriah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Pendidikan Mental Spiritual atau Dikmental DKI Jakarta Gunas Mahdianto. Peringatan Ramadan tahun ini di Jakarta akan memiliki rangkaian acara yang meriah dibandingkan tahun sebelumnya. Harapannya agar masyarakat bisa kembali semangat menjalani ibadah dan tetap khusyuk dalam menjalankan puasa Ramadan. Selain dua kegiatan yang sebelumnya, ada beberapa kegiatan lain yang menjadi bagian dari Festival Ramadan tahun ini. Ragam kegiatan selama Ramadan 2022 dari Pemprov DKI Jakarta diantaranya adalah munggahan Ramadan dengan para pimpinan lembaga dan organisasi masyarakat Islam pada 1 April 2022, ornamen Ramadan dengan menghias ruang publik seperti logo, umbul-umbul, dekorasi khusus Ramadan di Jakarta yang berkolaborasi dengan swasta. Ornamen bertemakan Ramadan dari tanggal 26 Maret sampai dengan 1 Mei 2022 dan ornamen bertemakan Idul Fitri tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei 2022 di 5 wilayah kota administrasi. Sampai Ramadan Market dan Jazz Festival dalam bentuk bazar untuk menggairahkan aktivitas ekonomi UMKM serta penampilan musik dan dakwah di lapangan Banteng pada tanggal 11 sampai dengan 24 April 2022. Apa iya definisi perempuan cantik itu hanya dari fisiknya semata? Yuk simak pengalaman para perempuan dalam pertama kali berhijab, penyintas perundungan, hingga pejuang jerawat hanya di podcast Semua Bisa Cantik. Persembahan Stylo Indonesia dan KG Media. Kasus arisan online yang melibatkan oknum anggota Bayangkari dipastikan melibatkan suaminya yang merupakan anggota Polresta Banjarmasin dan tinggal menunggu berkas P21 dari Kejaksaan Negeri. Diungkapkan Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Muhammad Rifai, kasus tersebut terus diproses secara mendalam apalagi kerugiannya mencapai miliaran rupiah. Bahkan tak hanya secara hukum sipil, tetapi salah satu tersangka juga dikenakan sanksi kode etik karena sudah melanggar aturan profesinya. Ia meminta para korban bersabar dan menunggu proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Pemerintah belum memiliki roadmap sekaligus aturan turunan kebijakan pajak karbon. Karenanya, pungutan pajak karbon batal berlaku mulai 1 April 2022. Penerapan kebijakan ini bakal molor menjadi 1 Juli 2022 mendatang. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Fabrio Kacaribu, saat ini pemerintah tengah menyusun berbagai aturan teknis pelaksanaan pajak karbon. Aturan tersebut mencakup tarif dan dasar pengenaan, cara penghitungan, pemungutan, pembayaran, pelaporan, hingga peta jalan atau roadmap pajak karbon. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara malam ini.